Ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah atas kesalahan dan kekhilafan mereka. Itu bunda protes sama saya. Abah masih mendoakan mereka. Kenapa Abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Saya jawab, Abah gak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Saya tidak pernah mau bermusuhan dengan siapapun. Omongannya ngedabrus, alah entot berut. Saya akan doakan semua orang yang memusuhi saya. Saya akan doakan semua orang yang menghujat dan membuli saya. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udel iki. Karena kalau Abah tidak mengikhlaskan hujatan, makian, bulian mereka, itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Biar saya jadi tumpahnya. Makanya dari awal saya bilang sama Pak Prabowo, saya akan dukung Bapak sebagai calon presiden. Tapi syaratnya satu, saya nggak mau orang-orang yang Islam aliran keras, entah dari manapun, itu berada di lingkungan Bapak. Saya nggak mau orang seperti 212 berada di lingkungan Bapak. Coba Anda bayangkan, kalau orang-orang kayak saya nggak masuk, orang-orang kayak saya nggak masuk di lingkungan Pak Prabowo umpamanya, orang-orang Islam aliran keras, besok masuk istana, tahu-tahu takbir, bubar goronya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Takbir. Tenang, tenang. Baru juga muncul sudah melakukan sebuah blunder lagi. Aduh, Taim. Pada akhirnya si Taim dijadikan sebagai bahan tertawaan lagi oleh netizen, dijadikan sebagai bahan parodi. Videonya diedit selucu mungkin akibat kekesalan para netizen, karena si Taim ini memang betul-betul menganggap dirinya sebagai orang yang sangat-sangat suci dan tanpa ada dosa sedikit pun. Dia tidak pernah bercermin bahwa apa yang dia lakukan selama ini, bagaimana gaya bicaranya di depan publik, sangat-sangat tidak beradab. Bahkan sampai-sampai menghina penjual es teh dan juga seorang nenek-nenek, kalau tidak salah namanya Yati Pesek, bahkan dikatain lonte. Ini kan aduh, Taim, kapan sadarnya nih orang? Apakah semua ini ajaran dari Mulyono atau ajaran siapa? Saya kira dalam ajaran agama Islam tidak mengajarkan sesuatu hal yang konyol seperti yang dilakukan oleh si Taim ini, sesuatu hal yang tidak beradab seperti yang dilakukan oleh si Taim ini. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya. Komentar-komentar atau sindiran netizen maupun parodi yang dilakukan oleh netizen ini terkait dengan si Taim. Selamat menyaksikan. Semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Ya Allah, lihat Didoain balik. yang ngecek tukang es ya Allah, bukan saya yang duluan ya Allah. Amin. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Astagfirullah ya. Aduh, parah sih ini. Jangan pun kamu, saya juga ikut stres. Dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan masyarakat agama, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun. Engkau memuliakan siapapun yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istighfar. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, Rasa cinta ya guys ya. hormat dan tanggung jawab saya mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi,
Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara. Aduh, ya Dengan cara yang Allah. puas dan beradab. Kau kendaki dan kau gunakan siapapun yang kau kendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya kau berkuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan. Niat. Duh, ya Allah. Sudah Pak. Di luar bagus, di dalam ruwet. Kan stres aku semua. Aduh. Miftah mengatakan, mendoakan yang menghujat, membuli dirinya itu tidak tahu apa yang dikatakan, mengkilap dan seterusnya. Menurut saya sih itu pembenaran diri. Nah, betul. Seolah-olah dirinya itu orang baik, orang suci, termulia dan seterusnya. Hanya dia yang Lalu dijamin bagaimana? masuk surga. Apakah Tuhan juga diam saja kepada orang walaupun itu pemuka agama menghina orang, penjual es teh, mengatakan Mbak Yati itu lonte dan seterusnya? Pantas pemuka agama seperti itu? Ya tidak pantas lah. Memalukan. Ngopi? Orang berjiwa kesatria pernah berkata, Es teh juga masih. Yo mono didol. Hari siapa pembuat pengandu tak kejar sama saya, kata saya. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, qul inna qalama ummati fi inna qalama al-jawi. La qul inna rahmatan ghufran wa maqal akayama fi Allah. Silakan terus sampai ketemu. Siapa yang memesan lo? keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam. Kok bisa? Coba, kadang-kadang ya aneh. Saya kemarin ada jamaah saya usia 60 tahun, janda perempuan. Punya Facebook, jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Akhirnya saya komentar, ada mbah. Siapa Gus Israel? Yap guys, itulah berbagai sindiran maupun parodi yang dilakukan oleh netizen untuk si Taim. Saya kira cukup menghibur dan cukup membuat kita puas melihat hal-hal yang sekonyol ini. Apa yang dilakukan oleh netizen terhadap si Taim atau Gus Miftah sangat-sangat membuat kita bahagia, karena si Taim menjadi bahan olok-olokan atas apa yang menjadi kelakuannya terhadap penjual es teh dan juga Mbak Yati Pesek. Bukannya merasa bersalah, bukannya merasa berdosa atas apa yang menjadi perilakunya, tetapi selalu merasa saja bahwa orang lain yang mempunyai salah. Netizen yang mempunyai salah, netizen yang mengkritisi Gus Miftah ini atau si Taim ini dianggap orang yang keliru terhadap apa yang menjadi perilakunya si Miftah. Ini tidak hanya mempermalukan Nahdlatul Ulama, tapi mempermalukan kita yang beragama Islam, dan tentunya akan menjadi bahan tertawaan kepada orang-orang yang beragama di luar dari agama Islam. Ternyata agama Islam sekonyol ini, mempunyai pemuka agama yang tidak mempunyai adab sama sekali, tidak beretika, dan mudah sekali menyalahkan orang lain tanpa pernah bercermin bahwa apa yang ia lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton.
Semoga apa yang saya sajikan, apa yang menjadi parodinya para netizen dan juga kritikannya terhadap si Miftah atau balasan doa dari netizen ini mampu menghibur sahabat-sahabat. Saya kira saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.